kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Perhatikan anak-anak ibu yang hebat. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai yang kita yakini. Jadi, yang menurut kalian itu bisa meningkatkan, membuat kelas impian kita. Nah, ada yang supaya kemarin ada yang bilang tadi untuk menjaga kebersihan kita harus apa? Piket. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, baik. Nanti kalian tuliskan di kertas post-it ini, masing-masing anak tuliskan. Setelah itu nanti secara bergantian tempel ke depan, ke papan tulis ya. Nah, tolong Dian bagikan satu-satu ke tempat temannya. Tulis masing-masing anak. Dah, yang ini yang benar? Belah sana sudah? Yang benar? Dah, silakan tulis apa yang kalian inginkan supaya kelas kita, kegiatan belajar di kelas kita bisa terlaksana dengan baik. Ya, di sini. Tulis. Yang sudah selesai silakan tempel ke papan tulis. Enggak usah, langsung ditulis. Apa yang kalian yakini supaya, contohnya seperti tadi itu. Nah, supaya kelas kita bersih berarti harus apa? Saling menjaga kebersihan. Ya, tulis di sini. Yang sudah silakan tempel ke depan. Bukan tiang. Yang rapi, yang rapi, yang rapi. Ya. Ya. Yang rapi. Ya, boleh. Satu-satu gantian. Yang rapi, yang rapi. Yang rapi. Guntur. Yang lainnya? Lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Jangan bahasa tinggi-tinggi. Di sini aja. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Baik. Kalau sudah semua, sekarang Ibu bacakan dulu dari yang pertama. Saling menghargai dan menghormati. Bagaimana? Apakah semuanya meyakini? Yang kedua, membantu teman saat kesulitan.
belajar ada berdoa sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini sampai kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim karena berkat rahmat hidayah dan inayah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lupa juga sholawat serta salam kita tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Tadi ada suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa hari ini dalam kesempatan yang berbahagia kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 012 Samarinda Ilir, yang terhormat Ibu Pengawas Akademik Bu Wati Rahayu, sudah dan teman-teman semua Bapak Ibu Guru SD 012 Ilir, Bapak Guru hebat kita. Yang kedua, mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atas kegiatan diseminasi budaya positif. Setelah itu dilanjutkan oleh Ibu Pengawas kita, Bu Wati Rahayu, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bu Wati Rahayu sebagai pimpinan di sekolah kita. Yang saya hormati juga teman-teman guru di SD 012 Kota Karyawan. Pada hari ini dulu kita ketahui bersama bahwa guru ini sudah masuk di sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, dan ini selalu dipantau kegiatan-kegiatannya dan harus dalam bentuk dilakukan dalam bentuk nyata. Nah di sini dulu mensosialisasikan budaya positif di sekolah kita. Nah nanti apa saja gebrakan-gebrakan dulu, ayo kita dukung bersama demi kemajuan sekolah kita. Paling tidak kita berpartisipasi walaupun mungkin tidak menjadi sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak bagi yang sudah usia yang sudah di atas 50. Dan kemungkinan mungkin ini ada dari teman-teman kita yang masih usianya di bawah 50 tahun, itu mungkin bisa termotivasi dengan adanya guru yang sudah menjadi calon guru penggerak. Memang kalau kita belum terjun mungkin seperti apa ya, dalam orang Jawa awang-awangan ya, kayaknya malas kayak ini. Dicoba dulu lah sebenarnya, karena sekarang memang untuk yang muda-muda ini kan masih panjang. Itu memang IT itu sekarang yang utama. Sekarang semua di lini pekerjaan itu semua pakai informasi teknologi. Tidak ada lagi yang manual. Sekarang yang manual nggak laku, ya. Jadi mau nggak mau memang yang masih muda-muda, yang masih panjang, kalau memang karirnya mau terus nanti sampai pensiun. Nah itu bisa belajar dan terus belajar. Karena kita menyuruh siswa untuk belajar, tapi kita sendiri tidak belajar. Jangan sampai kita lebih update siswa daripada gurunya. Ya. Nah, jadi menurut ini sebagai sebagai memotivasi teman-teman dan kita sebagai contoh yang memulai, ya. Jadi mungkin kita bisa mengikuti sejak dulu, karena memang itu sekarang mau tidak mau harus kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita nanti akan tertinggal oleh zaman itu sendiri.
Nah juga nanti berkaitan dengan itu, nanti budaya kebersihan di sekolah kita, kebersihan dan kerapian itu nanti akan kita tekankan setiap saat, setiap waktu. Jangan kalau ada kunjungan saja, karena nanti Pak Wawali itu akan berkunjung ke tempat kita sewaktu-waktu yang melihat kebersihan dan kerapian di sekolah kita. Walaupun sederhana, tetapi yang penting kebersihan dan kerapian itu yang ditekankan. Makanya nanti ayo kita bersama. Nanti guru-guru ini juga harus aktif. Kemarin sesuai yang SK yang sudah kita ini ya, sebagai guru kelas ini sebagai apa itu diaktifkan kembali. Mana yang bagian taman, mana yang bagian budayakan, mereka nanti akan diajar kebersihan. Mungkin ini aja yang perlu saya sampaikan. Terus semangat dulu dan tolong teman-teman didukung apa-apa yang akan sebagai wujud nyata. Kalau yang teori kan. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga atas dukungan dari beliau dan teman-teman semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Pengawas Akademik sekolah kita, yaitu Bu Wati Rahayu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 012 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengadakan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, ini sepertinya ilmu baru buat kita semua, ya. Maka ilmu yang baru ini adalah marilah kita laksanakan di SD kita, karena juga SD kita akan menuju adiwirata tingkat nasional. Dengan melaksanakan budaya positif ini bisa menambah ilmu, juga menambah untuk penilaian. Nanti pada saat budaya yang positif ini dilaksanakan di sekolah, tolong nanti divideokan atau difoto, ya. Jadi sekali jalan langsung kita dapat 2. Kemudian yang kedua adalah untuk kebersihan, yaitu di sekolah harus tetap dilaksanakan, karena Pak Wawali kemarin berpesan suatu saat akan datang ke sekolah untuk melihat kebersihan sekolah tanpa ada informasi. Nah, marilah kita jaga kebersihan kita, ya. Jangan sampai nanti Pak Wawali datang pas dalam keadaan kotor. Sehingga kebersihan harus kita jaga setiap hari, ya. Semangat ya Bu Lulu ya. Mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak. Semangat, semangat dan semangat. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat yang diberikan. Kalau saya kemarin memang saya bismillah saja Bu. Awalnya dari coba-coba bismillah, karena sudah terlanjur berarti mau tidak mau, suka tidak suka, demi sekolah kita. Makanya saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu di sini bukan untuk saya, karena sewaktu-waktu saya juga sama seperti yang lainnya. Kalau saya seandainya saya mau mutasi ke tempat dekat rumah saya, nah jadi sekolah kita tetap bisa berjalan seperti itu. Jadi kalau ada suatu program bisa kita laksanakan bersama, karena tanpa adanya kolaborasi kita tidak akan bisa berjalan. Jadi yang penting adalah kolaborasi dengan selalu pantauan dari dan evaluasi dari pimpinan selaku kepala sekolah dan pengawas, agar kita tetap bisa menjalankan apa yang ada di sekolah kita, supaya sekolah kita minimal kita bisa berubah untuk kebaikan diri kita, tanpa kita tidak perlu kita mencontoh sekolah lain, karena setiap sekolah punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Terima kasih. Baik, akan saya sampaikan yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti setelah saya paparkan, nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan, ataupun seandainya ada yang belum paham silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Bismillah, nanti saya jawab sebisa saya. Diseminasi budaya positif. Jadi konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar. Ada nanti disiplin positif dan nilai kebajikan.
Setelah itu ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang paling baru dan ilmu baru memang ini yang segitiga restitusi. Ini yang sangat penting karena bersinggungan langsung dengan kegiatan kita dalam proses di kelas supaya anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan, membiasakan budaya positif sebagai pola pembiasaan yang secara otomatis akan mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan keyakinan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi, sehingga visi sekolah akan tercapai, yaitu menumbuhkan karakter baik murid dalam konteks merdeka belajar dan profil pelajar sama Pancasila. Ini karena sekolah kita sekarang adalah kurikulum berubah mandiri, betul Bu ya? Jadi mandiri berubah. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 kita menggunakan yaitu Merdeka Belajar. Kegiatannya Merdeka Belajar. Kelas 2, 3, 5, 6 kita masih menggunakan K13. Jadi diharapkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak-anak nanti bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka. Karena anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak memiliki kodratnya masing-masing. Jadi sekarang bukan lagi saatnya kita mengkotakkan anak-anak. Ini si pintar, ini yang sedang, ini yang tidak bisa sama sekali. Nah, mengkotakkan dalam artian dari segi kemampuan kita, pemberian materinya kita samakan. Nah, mengkotakkan yang pintar berarti kita harus bisa melayani anak yang pintar seperti apa, anak yang sedang seperti apa, anak yang kurang seperti apa. Bukan berarti kamu bodoh, kamu yang pintar kita luluhkan, bukan. Nah, karena setiap anak sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi kita cuma bisa, guru kita sebagai pendidik hanya bisa membantu, menuntun. Jadi sistem among, kita kembali lagi seperti dulu mungkin waktu zaman kita SD ada among. Jadi ngemong, berarti kita menuntun, jadi membantu menumbuhkan apa yang sudah ada pada anak. Jadi tidak perlu kita paksakan anak harus pintar matematika, anak harus pintar menggambar. Sekarang tidak lagi, karena setiap anak memang sudah punya kemampuan masing-masing. Dan kita di sini yaitu sekarang Merdeka Belajar, jadi berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelas 1 sampai kelas 4 ada 6 profil pelajar Pancasila, ya kalau tidak salah itu ya. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya, ketika anak-anak terlambat masuk kelas, berarti mereka tidak disiplin datang tepat waktu. Nah, berarti kadang-kadang mereka, saya nanti besok, sehari ini saya terlambat, saya dimarahi, besok saya harus tidak terlambat. Nah, jadi di situ bukan kesadaran dirinya sendiri bahwa dia itu supaya datang tidak terlambat, itu bukan dari kesadaran dia sendiri. Karena apa? Adanya dengan ketidaknyamanan tadi. Karena kalau dia tidak disiplin, dia akan dihukum. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini seperti tadi. Jadi motivasinya bukan dari dalam dia, tapi dari luar. Seperti karena kalau dia nanti tidak datang tepat waktu, dia akan dihukum. Nah, berarti motivasinya kan dari luar. Tapi kalau dari dalam diri, berarti dia punya kesadaran dirinya bahwa dia harus berdisiplin. Berhubungan dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Ternyata penghargaan itu pun saya lakukan, masih kadang saya lakukan.
Jadi kalau kamu ambil ini nak, nanti ibu kasih ini nak. Malah itu sebetulnya malah merusak. Yang selanjutnya adalah disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Makanya unsurnya adalah intrinsik dari dalam diri kita, yaitu belajar untuk mengkontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi ada 6 nilai kebajikan yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ini adalah nilai proyek nilai-nilai kebajikan. Salah satunya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, dan sampai keteguhan hati dan pengertian. Nah, inilah yang akan kita sebagai pendidik tanamkan kepada anak-anak melalui pembiasaan budaya positif. Untuk yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, bertahan hidup berarti kita untuk memenuhi kebutuhan kita bertahan hidup seperti kita makan, tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak sama seperti kita. Jadi kita perlu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini berhubungan dengan anak-anak. Kalau penguasaan, kenapa anak-anak kok di kelas ada yang kadang-kadang yang merasa berkuasa? Karena apa? Kebutuhan dasar dari penguasaan ini, ya. Kebutuhan yang kebebasan. Nah, kadang anak-anak yang menurut kita susah diatur, merasa dia mau bebas berlari ke sana ke sini. Nah, karena apa? Kebutuhan dasar yang kebebasan tadi tidak terpenuhi. Selanjutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Ini terlihat pasti di setiap ada anak di kelas kita, pasti ada anak yang seperti ini. Jadi ada yang menyendiri. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap apa yang dilakukan anak-anak, bahkan kita orang dewasa, pasti ada motivasi di belakangnya. Jadi motivasi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti anak-anak yang telat datang ke sekolah, terlambat, pasti anak-anak ada alasan kenapa dia bisa datang terlambat. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri seseorang. Ini berhubungan dengan
Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu menyakitkan. Coba Bapak Ibu tanya diri kita sendiri saja, kalau kita mendapat hukuman, teguran, pasti sangat menyakitkan, tidak nyaman. Makanya tadi berhubungan dengan ketidaknyamanan, apalagi anak-anak. Nah, akan menimbulkan nanti dendam, ya kan, menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut. Jadi kita dipaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Apalagi murid-murid yang memang dasarnya dia memang pendiam, dia makin menjadi rendah diri, akan takut. Banyak kasus anak-anak nanti akhirnya jadi tidak mau datang ke sekolah. Kalau penghargaan itu dia tidak efektif. Kalau kita memberi penghargaan, hari pertama kita kasih 1 permen, hari kedua 2 permen, 3 permen, tidak akan efektif karena dia tidak akan merasa puas. Selanjutnya adalah merusak hubungan atau sifat iri. Kalau kita memberi penghargaan, contohnya yang pernah saya lakukan, siapa yang bisa menjawab soal ini akan ibu kasih tambahan nilai atau akan ibu kasih seperti hadiah. Nah, anak yang tidak bisa menjawab pasti dia akan iri. Bahkan anak yang bisa menjawab saja kadang apa? Kok itu pilih kasih. Kadang-kadang jarang anak mau berebut itu, apalagi terutama soal kalau belajar yang pelajaran yang tidak mereka sukai. Nah, yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Nah, jadi mematikan kreativitas anak dengan penghargaan. Jadi anak-anak karena apa? Yang merasa sangat baik itu yang mendapat penghargaan. Sedangkan di bawahnya yang merasa kurang baik, dia tidak mendapat penghargaan. Akan mematikan kreativitas anak. Selanjutnya menghukum dengan sifat ranking. Nah, makanya kenapa kita tidak ada sistem ranking, ya kan? Ranking 1, padahal belum tentu anak yang ranking 1 mereka memang menguasai materi. Yang selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Nah, jadi sekarang setiap anak harus bisa menghargai dirinya. Disinilah kewajiban kita sebagai guru, selayaknya kita menghargai diri kita. Kita harus bisa menuntun anak-anak untuk bisa menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutnya. Stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki dirinya. Ini restitusi. Nanti selanjutnya akan lebih dipaparkan lebih jelas lagi untuk restitusi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini nanti ada contoh kemarin saya dengan murid saya yang dia terlambat datang ke sekolah karena jadi dengan diharapkan dengan proses restitusi ini anak bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada lagi anak yang merasa minder, berkecil hati, mereka marah, menyakitkan, akhirnya menimbulkan dendam. Tidak ada lagi seperti itu. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ini yang ilmu baru memang buat saya, dan ini semoga nanti bisa kita laksanakan. Memang kalau kita berpikir sepertinya ribet, tapi tidak ada yang mungkin jika kita mencoba dulu. Jadi dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Biasanya kita kan seperti anak-anak, kena pukul, atau tendangan, kelahi, atau yang terlambat. Nah, bila maaf, kadang sudah selesai sampai di situ. Maka sebetulnya bukan sampai di situ, karena kalau anak yang contohnya berkelahi, pasti dia akan masih timbul dendam. Karena tidak semua anak bisa dengan mudah memaafkan. Sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan.
Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan yang memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan restitusi. Jadi biasanya kita bisa dalam menyelesaikan masalah dan kita berkata tidak apa-apa kok nak, berbuat baik, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, jadi bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka kamu akan sama. Mungkin kita hampir semuanya sering melakukan seperti itu. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Ini biasanya kadang-kadang ada anak yang tidak mau bergaul, anak yang pendiam, merasa kadang-kadang tersingkir. Jadi kita membantu anak-anak untuk mengenali perasaan mereka. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Ini banyak sekali di dalam kelas kita, anak-anak yang kadang jahil sama temannya, yang suka kesana kemari. Nah ini karena apa? Dia punya perasaan bosan karena apa? Kebutuhan dasar atas kesenangan dia kurang terpenuhi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi komentar diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Contohnya seperti kadang-kadang anak-anak seperti itu nah bu, suka banyak ribut, itu nah bu, suka begini, suka ngomongin temannya. Berarti itu menunjukkan bahwa anak tersebut tidak bahagia. Kalau kita bahagia, dia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Nah inilah yang perlu kita lakukan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa tahu dia bahagia atau tidaknya. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang
orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah restitusi menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Seperti itu. Yang kesembilan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu adalah memberikan solusi kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak-anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar anak bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kalau dulu sebelum ini saya tahun 2018 saya sudah mulai membuat kesepakatan kelas. Hampir sama dengan kesepakatan kelas untuk keyakinan kelas. Nah, mengapa sih kok harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Biasanya ini berhubungan nanti dengan sekolah, peraturan sekolah. Jadi nanti kita mulai perlahan bisa memperbaiki untuk bisa membuat keyakinan kelas dan kedepannya itu akan menjadi keyakinan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kok kita punya peraturan? Demi apa kita punya peraturan kalau kita naik motor harus pakai helm? Demi keamanan, demi keselamatan. Nah, ya demi keselamatan, demi keamanan. Nah, kemungkinannya ya biar tidak ditangkap polisi. Berarti untuk supaya jadi ketidaknyamanan ya, menghindari hukuman. Nah, jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Pasti jawabannya demi kesehatan, demi keselamatan, supaya kalau yang sakit tidak menular ke orang lain. Nah, jadi yang nilai-nilai tadi seperti keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jawaban kita keselamatan, kesehatan, ya kan? Itu adalah nilai-nilai kebajikan ya. Yang kita yakini adalah sesuatu yang benar. Jadi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ini harus keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi supaya anak-anak mudah untuk menerapkannya. Terutama untuk yang kelas 1. Sebelum kelas 1 di tingkat PAUD, tingkat TK, jadi anak-anak lebih mudah mengingat sehingga mudah dipahami, diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita tidak perlu mencontoh keyakinan kelas di sekolah lain atau di kelas lain. Harus sesuai dengan tempat kita, lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan keyakinan kelas mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan murid atau warga sekolah, menyusun keyakinan kelas, meninjau kembali daftar curah, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah dibuat, semua warga sekolah dipersilakan untuk meninjau ulang. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua anak-anak. Ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas. Kalau pertama kita harus menerangkan ke anak-anak keyakinan itu seperti apa. Keyakinan kelas berarti nilai-nilai yang kita yakini supaya kelas impian kita nanti seperti apa. Ini hubungannya kalau sekolah berarti sekolah impian kita seperti apa. Nanti akan timbul nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama.
Selanjutnya yaitu nanti curah pendapat. Setelah itu kita tuliskan bisa di papan tulis. Setelah itu kalau sudah dibuat, ditempel di papan tulis atau lebih bagusnya ditempel di kertas, ditempel di dinding yang bisa mudah dilihat anak-anak. Jadi tidak usah terlalu tinggi karena ini adalah seperti kesepakatan yang dibuat antara seluruh warga di kelas. Kalau di sekolah berarti seluruh warga sekolah. Ini contoh kelas 6 ya? Contoh untuk kelas 6. Dari kelas 1 bisa juga. Sebelum kita ke posisi kontrol guru, contoh untuk keyakinan kelas itu seperti ini. Kalau untuk kebersihan, jadi biasanya kita kan kata-katanya tidak membuang sampah sembarangan. Sekarang itu dianggap bukan menunjukkan yang positif. Jadi yang positifnya saling menjaga kebersihan kelas. Nah, itu lebih positif untuk ke anak-anak. Jadi tidak ada lagi tidak membuang sampah sembarangan. Saling menjaga kebersihan kelas. Tidak ribut di kelas. Berarti menghargai dan menghormati orang lain. Nah, seperti itu. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu kita praktek sebentar 5 menit. Keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi bisa memberitahu anak-anak keyakinan kelas itu seperti ini. Saya bagikan dulu kertas post-it-nya. Nanti keyakinan kelas apa yang ingin Bapak Ibu nanti tumbuhkan di kelas kita. Seperti itu. Jadi kalau seperti contohnya tadi, kalau untuk kebersihan biasanya kan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi yang sekarang kata-katanya yang positif adalah saling menjaga kebersihan kelas. Yang untuk tingkat sekolah, keyakinan sekolah berarti saling menjaga kebersihan di sekolah, seperti itu. Bukan lagi, kalau tadi biasanya kan peraturan, kalau sekarang keyakinan. Jadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di situ apa keyakinan yang kira-kira mau Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu itu seperti apa. Jadi nanti bisa disampaikan. Silakan bisa, atau kalau semangat, biasanya semangat dan aktif belajar. Nah, itu adalah kata-katanya kan yang positif. Nah, terus yang lainnya boleh lagi tidak membawa HP. Nah, biasanya kata tidak kita hilangkan, jadi kita ganti. Berarti menggunakan HP di rumah. Nah, seperti itu. Jadi bisa Bapak Ibu tuliskan di situ. Nanti bisa, kalau ada yang sudah selesai nanti bisa tempel di sini. Jadi keyakinan bisa untuk membuat keyakinan kelas. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kertas post-it itu untuk menuliskan keyakinan kelas di sekolah, atau sekarang di kelas saja mau seperti apa yang mau diterapkan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Bisa kita tempel? Menghargai boleh. Jadi kan anak ini bisa kita terapkan dari tingkat SD, dari tingkat TK, dari SD pun kelas 1 sampai kelas 6. Ya, bisa juga Bu. Jadi itu harus disepakati semuanya menjadi keyakinan. Iya, iya, begitu. Jadi nanti ketika keyakinan ini juga harus kita berulang secara bertahap dan berulang, harus kita lihat lagi. Seperti tadi di kelas saya kemarin ada laporan anak-anak ketika pelajaran bahasa Inggris ternyata ribut. Jadi saya kembalikan lagi, keyakinan kelas kita seperti apa? Karena kebetulan saya sebelum ini saya sudah membuat kesepakatan kelas yang ada di atas duduk tempat guru, ada sampai 10. Jadi di situ ada. Jadi setelah itu anak-anak, iya. Jadi anak-anak saya keyakinan kelas kita kemarin seperti apa? Ada yang bilang, Bu sudah diingatkan Bu, nggak mau begini. Nah, jadi itu kewajiban kita. Jadi kita bersama anak-anak mengulang kembali. Jadi melihat kembali apa keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu mereka tadi diam, ya Bu Jum ya.
Bujuk. Jadi ada laporan seperti itu. Jadi karena kita harus tetap kita harus mengontrol. Ya, dididik. Ya. Kalau harapnya bisa diganti yang lain. Iya, belajar. Ya. Ada yang sedang? Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang? Ada? Ya. Tempel di belakangnya Bu Dedi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat dengan anak-anak. Harusnya ini akan pelajaran baru, tidak apa-apa. Nah. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ya. Ini kadang-kadang terutama yang anak kecil-kecil, jangan kelas 1, kelas 2, kelas 6 itu sudah ada sudut permainan. Saya siapkan sudut permainan, di situ saya siapkan berbagai macam permainan. Jadi alat-alat permainan itu pun kadang tidak diletakkan di tempatnya. Nah, belajar dengan tenang di kelas. Menggunakan bahasa yang baik sesama teman dan guru. Menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama. Saling berbagi makanan. Saling berkata baik. Saling menghargai dan memahami. Saling mengingatkan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Semangat belajar di kelas. Saling menjaga kebersihan kelas. Bersikap sopan dan santun. Belajar dengan tenang. Nah, baik Bapak Ibu. Ini nanti bisa Bapak Ibu bentuk di kelas. Jadi keyakinan ini harus bisa disepakati semua anak. Jadi ketika anak berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu ingatkan lagi. Jadi ini adalah nilai kebajikan kan. Nah, jadi ingatkan lagi keyakinan kelas tadi kita apa, kesepakatan kelas kita seperti apa. Nah, jadi mereka akan kembali, oh iya, bahwa kita tidak boleh ribut. Nah, kalau tidak boleh ribut tadi berarti jadi itu adalah keyakinan kelas. Ini masih belum terlambat jika kita melaksanakan karena kita masih baru awal di semester 1. Nanti jika memang perlu bantuan kita bersama-sama, kita berkolaborasi Bapak Ibu. Saya merasa bisa, saya merasa benar, tidak. Karena kita sama-sama belajar. Saya di sini hanya berbagi. Saya kalau tidak tahu juga nanti akan saya lebih tanya lagi ke teman-teman yang lebih memahaminya. Bu, kalau bisa Bu, kalau sini. Iya. Iya, iya. Jadi kalau sudah, iya dibuat poster seperti ini, seperti tadi, seperti ini tadi. Iya, dibuat, nah seperti ini. Jadi dibuat poster seperti ini, ditempel di dinding kelas masing-masing. Jadi nanti, keyakinan kelas nanti kalau sudah dibentuk keyakinan kelas, ini harus surat pendapat. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu berbeda. Jadi setiap kelas punya keyakinan kelas masing-masing. Karena setiap kelas punya kekuatan, punya kelemahan masing-masing. Karakter anak berbeda-beda. Nah, jadi setiap kelas itu berbeda. Silakan nanti Bapak Ibu yang lebih paham karakter anaknya, kelemahannya, kelebihan anaknya seperti apa. Kalau di kelas saya, untuk bekerja sama itu adalah salah satu kelebihan. Nah, dengan murid 32 anak, berarti salah satu kekuatannya jumlah murid yang banyak. Setelah itu mereka mudah untuk diajak kerja sama. Nah, itu adalah kalau kelemahannya, Bapak Ibu juga akan lebih tahu kelemahan di kelasnya masing-masing. Ada banyak anak yang berdiam. Nah, itu termasuk kelemahannya. Kalau di kelas saya ada beberapa anak yang harusnya memang masuk dalam anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ini kita harus memperhatikan juga. Karena keyakinan kelas itu adalah sesuai dengan keadaan di kelas masing-masing. Ini berhubungan dengan nanti keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolah kita 012 akan berbeda dengan keyakinan sekolah di SD 005. Karena sesuai dengan kekuatan atau potensinya dari sekolah kita. Jadi untuk di kelas nanti silakan Bapak Ibu bergerak dengan anak-anak. Karena ini adalah curah pendapat Bapak Ibu dengan anak-anak seperti apa. Ya, itu adalah keyakinan kelas. Nanti jika ada perlu kita sharing-sharing nanti silakan bisa kita sama-sama berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ini bisa diterapkan semua. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah posisi kita di mata anak-anak. Ada yang sebagai penghukum.
ada yang membuat merasa bersalah anak. Yang ketiga, kita seperti teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dari kesemuanya ini nanti diharapkan kita adalah posisi kontrol kita adalah sebagai posisi kontrol, yaitu manajer. Bukan lagi kita penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Sekarang coba kita lihat dari video ini, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang sering kita gunakan? Pak Anggani sudah langsung dijawab nomor 1. Oke. Saya antusias nih. Kira-kira kita selama ini sudah menjalankan posisi yang mana saja? Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu Dari situ aku volumenya sepertinya begini. Nah, terus Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak mengingat dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? diulang-ulang saja. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kecil nih anak nih. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Selamat lagi. Ini yang posisi teman. Kalau tadi yang membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Ini adalah posisi teman. Jadi seperti teman posisi dari posisi pertama penghukum, kedua yaitu yang membuat anak merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Yang nomor 5 adalah posisi manajer. Diharapkan kita nanti bisa menjadi mengambil peran kontrol, yaitu posisi manajer. Naren! Teriaknya sama ya. Iya, Selamat pagi, Bu. bahasanya aja. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Diharapkan kita semua nanti bisa mengambil posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Karena kalau saya pribadi pasti saya pernah dari 1 sampai ke 4 itu yang paling sering. Jadi sekarang kita sudah tahu untuk yang posisi manajer. Diharapkan nanti Bapak Ibu kita semua bisa mengambil posisi kontrol manajer. Jadi tidak ada lagi kita mengambil posisi kontrol menghukum. Jadi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang disampaikan tadi, restitusi adalah membantu anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah langkah-langkahnya.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara menyatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah menstabilkan identitas seperti yang dilakukan tadi gurunya terhadap Naren untuk yang posisi manajer tadi. Jadi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum yang kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Sama yang disampaikan seperti gurunya tadi kepada Naren. Ini contoh penerapan segitiga restitusi saya kepada anak murid saya yang dia terlambat sehingga dia tidak menjalankan piket kelas. Jadi di sini saya menanyakan kenapa dia bisa terlambat, alasannya bisa terlambat kenapa? Karena sewaktu kita sekolah dulu dari zaman SD sampai kuliah pasti ada kita terlambat. Tidak mungkin kita tidak pernah terlambat. Pasti satu kali kita pasti pernah terlambat. Setelah menanyakannya kenapa, motivasinya apa, setelah itu kenapa kok bisa terlambat, setelah itu kita bantu mereka untuk menemukan untuk memperbaiki supaya dia tidak terlambat apa saja. Ini adalah dokumentasi penerapan budaya positif yang saya dan anak-anak telah sepakati bersama dan kita laksanakan. Yang pertama ini adalah tentang kegiatan membaca. Di kelas kami ada penerapan budaya yaitu membaca bahan bacaan buku-buku yang ada di pojok baca. Jadi tidak harus ditentukan waktunya. Anak-anak bisa ketika jam istirahat, ketika jam belajar membutuhkan referensi lebih, bisa mencari di pojok baca. Jadi anak-anak bisa membaca bersama-sama dengan temannya. Untuk budaya membaca ini, literasi, kami membuat kartu baca. Jadi ada anak-anak yang bertugas nanti membagikan kartu baca ke temannya, nanti dicatat di situ apa saja yang dia baca. Ini adalah untuk penguatan karakter. Jadi budaya positif anak untuk penguatan karakter yang beriman, meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak. Jadi saya buatkan untuk mencetak Asmaul Husna. Jadi nanti anak-anak yang bagian seksi keagamaan mereka sudah tahu tugasnya. Jadi setiap pagi saya datang sebelum masuk kelas, kita anak-anak baris sudah disiapkan dibagi ke teman-temannya. Jadi mereka akan membaca Asmaul Husna, setelah baca doa baru membaca Asmaul Husna. Yang ini adalah penguatan karakter anak-anak
untuk di pramuka. Pramuka itu banyak manfaatnya untuk menguatkan karakter anak-anak. Yang ini adalah karakter untuk tadi membudayakan budaya positif, menjaga kebersihan. Jadi ada anak-anak yang bagian seksi kebersihan dan semua anak-anak bekerja sama untuk membuat jadwal siapa yang hari ini giliran membuang sampah di kelas untuk dibuang ke sampah yang di luar. Di kelas sampahnya tertutup pasti tempat sampahnya. Selanjutnya ini adalah untuk yang nasionalisme, jadi berkebinekaan global, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional kita. Ini anak-anak dengan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Ini adalah kegiatan rutin kita, yaitu upacara. Ini adalah kegiatan hari Jumat. Kita biasanya adalah kegiatan yang ini Jumat bersih. Jumat bersih kita, yaitu kegiatannya kita membersihkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Ini anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, termasuk membiasakan budaya positif. Selanjutnya adalah anak-anak setiap hari Jumat memperbanyak membaca sholawat. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu. Jika ada mungkin Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan atau mungkin Bapak Ibu ingin memberikan masukan, saya persilahkan. Kita tidak boleh menghukum, tidak boleh memberi. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau anak membuat kesalahan ataupun kita memberikan motivasi, bagaimana caranya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada telah disampaikan oleh Bu Wiwi, yaitu kita memang tidak boleh menghukum anak. Karena kenapa? Efeknya menghukum tadi, banyak efeknya yang dampaknya tidak baik kepada anak. Makanya kita ketika anak-anak berbuat salah, kita melakukan kegiatan atau penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas anak-anak. Kedua, validasi. Karena kembali lagi yang pertama tadi, penjelasan pertama, apa yang setiap kita lakukan pasti ada motivasinya. Jadi setiap kesalahan anak pasti ada yang mendasari kenapa anak tersebut berbuat salah. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa saling berkolaborasi ketika di tempatnya Bu Wiwi ada masalah, nanti kita terapkan menggunakan segitiga restitusi. Yang untuk memberikan penghargaan, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa penghargaan itu tidak akan bisa berguna untuk jangka panjang. Karena anak akan tetap mengharapkan, saya sudah berbuat baik, kok saya tidak diberi imbalan, sama seperti itu, kok saya tidak diberi penghargaan. Nah, itu yang akan menimbulkan anak nanti, oh, ketika saya berbuat baik, berarti saya akan menerima penghargaan. Maka sebetulnya bukan itu, karena berbuat baik itu adalah kewajiban kita sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Sudah, dulu ya. Ada yang saya pelajari yang untuk pemikiran KHD sama nilai peran dan sama visi. Nah, kita nanti di dalam pembuatan penyusunan kurikulum kita, kebetulan kurikulum kita yang baru ini belum selesai.
Dan saya nanti minta tolong beberapa yang saya kalau saya nggak tahan nanti beberapa yang lainnya ya, ada nanti yang apa, ada Bu Yayu nih ya, Bu Dia nanti yang bisa membantu untuk kurikulum. Jadi nanti kita masukkan untuk visi dengan budaya positif, nanti bisa kita masukkan ke dalam visi kita. Bu, kita bukan lagi Bu, sekarang kurikulumnya, iya kurikulumnya nanti kita masukkan situ, kita masih sebagian, jadi nanti bisa kita masukkan ke situ kurikulum, dalam kurikulum supaya nanti budaya positif ini bisa masuk ke dalam visi sekolah kita. Yang kedua adalah nanti saya mohon dukungan, bukan kita yang setiap hari harus menyuruh anak-anak begini, tapi tidak. Setiap kelas nanti untuk terutama kelas 4, 5, 6, tolong Bapak Ibu pilih anak-anak yang bisa kita kasih kepercayaan, karena anak-anak itu senang. Kalau kita kasih kepercayaan itu senang anak-anak. Sampai seperti di kelas saya untuk pojok baca ini, kartu baca itu saya serahkan ke anak-anak. Ada 2 anak, untuk yang laki-laki, perempuan. Jadi dia saya masuk ke kelas pagi setelah baca begini-begini, sebelum istirahat kartu baca sudah di tangan anak masing-masing. Setelah itu dia mau membaca apa, mengambil buku di situ, dikasihkan ke yang bertugas tadi, dicatat sampai halaman berapa hari ini. Itu secara berkelanjutan. Nah, nanti yang ini di luar ini bisa nanti mereka dibagi di luar jam. Kalau seandainya memungkinkan buku-buku di situ yang sesuai dengan buku pelajaran, jadi anak-anak bisa nanti ketika belajar mengambil literasi di sana. Jadi di spot literasi. Jadi kalau di kelas nanti kan kita di kelas 4 ada Bu Ros, Bu Yayu, Bu Deni, yang untuk siapa nanti kita bentuk untuk anak-anak, membimbing anak-anak dalam membuat puisi, membuat cerpen. Nah, habis itu membuat pantun, membuat peribahasa yang mana anak-anak sukai, mana anak-anak minati. Tidak semua anak, tidak harus semua anak, karena setiap anak punya minat, punya bakat masing-masing. Ya, jadi nanti di situ kelas 5 juga sama, nanti saya minta tolong nanti Bapak Ibu kita arahkan. Karena kenapa? Jadi anak-anak kalau sudah dari SD, nanti di SMP dia akan berjenjang. Nah, kalau sudah mereka literasinya sudah sedikit lah minimal, karena kan literasi Indonesia nomor 5 dari bawah. Betul, nomor 5 dari bawah. Jadi kita tidak perlu melihat yang lainnya, yang kita perbaiki adalah sekolah kita. Jadi saya mohon kolaborasinya, kerjasamanya Bapak Ibu. Nanti semoga yang rencana saya ini, saya masih gambarannya seperti ini, nanti mohon masukannya, karena saya harus karena kita ini bekerja sama, karena ini adalah sekolah ini milik kita semua. Yang untuk literasinya di atas nanti kita bisa kelas bawah silakan kalau nanti mau di sana. Jadi nanti kalau kita kelas pagi, kelas 6 saya Bu Wiwi, nanti tahun depan kan ada lagi kelas 3 kelas 5 ada kelas 4-nya untuk siang. Jadi kelas 4 nanti saya serahkan ke guru siang, nanti yang untuk memantau. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memberikan kepercayaan anak. Jadi bisa saling bergantian di situ. Nanti kita di situ kita hias seperti apa supaya akan pernah belajar kalau kita tidak terpaksa. Semangat, Allah Akbar. Aduh. Makanya saya beruntung dikasih semangat dan bantuan. Nanti saya mohon kerjasamanya saja, karena ini sekolah ini yaitu milik kita bersama. Yang kita tinggalkan di sekolah ini hanya kenang-kenangan yang ilmu bermanfaat buat anak-anak. Itu saja. Kita tidak bisa memberikan yang lain. Jadi kenang-kenangan bahwa kita pernah menjadi pendidik di sekolah ini akan teringat terus seperti itu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lela selaku kepala sekolah yang terus mendukung, Bu Wati Rahayu sebagai pengawas akademik yang saya salut sebagai Bu Wati ini. Di sini ini mauan di sekolah lain tuh belum tentu, kadang ada saja pengawas itu alasan. Malah Bu Wati kemarin saya oh iya saya begini-begini. Malah saya senang bersyukur bahwa kami kenyataannya bahwa saya sebagai laporan bahwa sekolah kita ini memang antara stakeholdernya itu saling kolaborasi. Jadi iya, karena ada beberapa sekolah yang agak susah karena. Makanya saya salut juga, terima kasih kepada teman-teman. Untuk selanjutnya nanti kita saling berbagi demi kemajuan sekolah kita. Itu saja mungkin yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, sana berisi. Sudah. Ini sudah di luar tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Hamdani Kamsudin Lamen, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 012 Samarinda Ilir. Alhamdulillah kemarin kami sudah mengikuti kegiatan atau materi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Ada hal-hal yang luar biasa menarik yang kami dapatkan kemarin. Di antaranya bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita. Kemarin ada yang saya ingat ada 5 kriteria guru ya. Di antaranya guru sebagai fungsi kontrol guru ya. Fungsi kontrol guru kemarin ada 5 yang saya ingat. Pertama, apakah guru itu sebagai penghukum, apakah guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, dan sampai kelima itu guru sebagai manajer. Alhamdulillah dari pemaparan Ibu Lulu Wijiati, kami merasa ternyata apa yang kami lakukan selama ini masih di kisaran posisi kontrol guru nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Padahal sebenarnya posisi kontrol guru di sekolah itu adalah nomor 5, guru sebagai manajer. Sehingga murid-murid itu dibangun kesadarannya bagaimana mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan berubah. Bukan bagaimana kita memberikan penekanan, hukuman, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga yang saya dengar kemarin terkait dengan materi yang disampaikan bahwa guru dalam memberikan reward dan punishment itu ternyata tidak berefek baik terhadap siswa, karena ketika kita memberikan reward dan rewardnya itu tidak ada perubahan atau tidak ada variasi, maka siswa akan merasa jenuh atau bosan dan mereka akan terus selalu mengharapkan reward tersebut, sehingga untuk membangun kesadaran dari mereka diri sendiri itu agak susah. Termasuk juga dalam bentuk punishment. Untuk bentuk punishment itu juga tidak terlalu baik efeknya bagi psikologi anak, sehingga untuk itu kita perlu melakukan restitusi di dalam pembelajaran, bagaimana kita membangun kesadaran siswa-siswi untuk bagaimana belajar, bagaimana mereka disiplin dan lain sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang saya tangkap dari materi yang disampaikan oleh Ibu Lulu Wijiati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SDN 012 Samarinda Ilir, saya temannya Bu Lulu. Dari setelah dipaparkan kemarin tentang budaya disiplin positif, jadi saya tahu bagaimana cara kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai manajer, tidak memberi hukuman, tidak memberi rasa bersalah kepada anak, tidak memantau, tidak menjadi teman, tetapi menjadi manajer. Jadi sekarang saya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ainafia. Saya kelas 6A. Saya murid dari Ibu Lulu. Saya sangat senang sekali saya dan teman-teman saya telah membuat keyakinan kelas supaya menjadi lebih baik dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nijar Naufali, kelas 6A, murid Bu Lulu. Saya senang sekali saya dan teman-teman saya telah membuat keyakinan kelas supaya kelas menjadi lebih baik, semuanya saling menghargai dan aktif belajar. Kita semua menjadi anak yang disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilianti Andrin, kelas 6A. Saya murid dari Ibu Lulu Wijiati. Kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman sekelas saya. Saya sangat senang sekali karena adanya keyakinan kelas tersebut. Kelas saya menjadi nyaman, damai, dan saling menghargai, menghormati. Dan saya sangat senang sekali, saya senang untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.